wabarakatuh. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak mempunyai kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Nah, topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu sejarah perkembangan uang. Selamat pagi, saya Adinda Arya. Selamat menyaksikan video pembahasan yang akan saya mulai. Jadi, topik pembahasan yang akan saya bahas kali ini adalah yang pertama tentang sistem pembayaran, yang kedua tentang sejarah perkembangan uang, yang ketiga tentang alat pembayaran tunai dan non-tunai. Teman-teman, ada yang sudah tahu belum tentang sistem pembayaran? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 1 Ayat 6, sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk memindahkan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain yang timbul dari kegiatan ekonomi. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga maupun aturan di dalamnya. Sekarang kita akan beralih ke sistem pembayarannya. Terdapat 7 komponen yang mampu menunjang sistem pembayaran. 7 komponen tersebut yaitu hukum, kebijakan, kelembagaan, instrumen, mekanisme operasional, infrastruktur, dan pengguna. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari komponen tersebut, yaitu kebijakan. Nah, kebijakan di sini tentunya dikelola Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia mengacu 4 prinsip kebijakan sistem pembayaran, yaitu keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen. Keamanan berarti bebas dari segala risiko. Efisiensi berarti sistem pembayaran bisa digunakan oleh seluruh masyarakat dan biaya yang ditanggung lebih murah. Kesetaraan akses, Bank Indonesia meniadakan praktik monopoli. Perlindungan konsumen, kewajiban seluruh sistem pembayaran memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Setelah kita membahas tentang sistem pembayaran, maka topik selanjutnya yang akan saya bahas adalah sejarah perkembangan uang. Uang merupakan penemuan baru dalam sejarah kehidupan manusia. Menurut sejarah, uang telah ada sejak 4-5.000 tahun sebelum Masehi. Uang pertama kali ditemukan di daratan Cina dan beberapa negara di sekitar Laut Tengah. Ada 7 tahap dalam sejarah perkembangan uang, yaitu yang pertama adalah tahap sebelum barter atau zaman prasejarah. Saat itu kebutuhan manusia belum terlalu banyak. Mereka hidup mandiri dan belum mengenal adanya transaksi perdagangan, apalagi melakukan jual beli. Lalu kehidupan masyarakatnya juga masih primitif. Mereka tinggal secara nomaden atau berpindah-pindah. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, mereka masih sangat tergantung pada alam. Pada masa tersebut, manusia lebih mengandalkan hasil usaha sendiri dalam memenuhi kebutuhan, sehingga pertukaran barang dengan barter pun belum dikenal oleh manusia. Pada perkembangannya, jumlah manusia terus bertambah dan peradaban semakin maju, sehingga kebutuhan manusia pastinya akan terus meningkat. Oleh karena itu, manusia mencari orang lain yang mau melakukan sistem barter, di mana barter merupakan pertukaran yang dilakukan tiap orang dengan menukar barang yang satu dengan barang lainnya, sehingga periode ini disebut zaman barter. Sistem barter digunakan dalam waktu yang cukup lama, hingga uang digunakan untuk melakukan transaksi.
Namun, lama-kelamaan manusia akhirnya merasa kesulitan dengan sistem barter karena kehidupan semakin kompleks. Kendala yang terjadi dalam barter antara lain sulit mempertemukan pihak yang membutuhkan, sulit menentukan acuan nilai tukar barang yang sebanding, sulit untuk mendapatkan barang yang bersifat mendesak. Pada perkembangan selanjutnya, manusia menggunakan benda-benda tertentu dan bernilai tinggi sebagai alat tukar. Hal ini disebut dengan sistem uang barang. Contohnya, perhiasan, senjata, maupun kebutuhan pokok seperti padi, gandum, garam, maupun kebutuhan lainnya. Barang yang ditetapkan ini biasanya dapat diterima secara umum. Sistem uang barang juga memiliki kelemahan. Hal ini disebabkan karena uang barang tidak memiliki pecahan kecil, sehingga masyarakat sulit menentukan nilainya. Kemudian, uang barang juga sulit untuk disimpan dan dibawa, mudah rusak, bahkan tidak tahan lama. Karena kelemahan dari sistem uang barang, akhirnya dicarilah benda yang mempunyai syarat-syarat, yaitu diterima secara umum, bernilai tinggi, tidak mudah rusak, lebih mudah dibawa, dan tahan lama. Benda tersebut adalah uang logam. Logam yang paling banyak digunakan terbuat dari emas dan perak. Pemilihan logam mulia sebagai bahan baku uang didasarkan pada nilainya yang tinggi. Uang berbahan baku logam mulia disebut full body money, artinya nilai uang yang tertera sama dengan nilai yang terkandung dalam logam tersebut. Namun, penggunaan uang logam memiliki beberapa kelemahan, antara lain bobotnya yang berat sehingga sulit dibawa, perlu ruang besar untuk penyimpanan uang, dan terbatasnya jumlah logam. Tahap uang tanda. Uang yang memiliki nilai nominal lebih besar daripada nilai intrinsiknya. Uang tanda dibuat karena dibutuhkan uang logam dengan pecahan lebih kecil untuk keperluan sehari-hari. Uang tanda pertama kali diedarkan di Inggris pada tahun 1816, dibuat dari logam perak dan perunggu. Tahap selanjutnya yaitu menggunakan uang kertas. Kelebihan uang kertas antara lain lebih tipis, ringan, dan mudah dibawa. Selain itu, uang kertas harus dapat diterima negara-negara di seluruh dunia berdasarkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang menerbitkan uang kertas. Uang kertas disebut juga uang kepercayaan atau fiduciary money. Dan ternyata keberadaan uang kertas mampu menghemat penggunaan logam mulia sebagai bahan baku pembuatan uang logam. Keuntungannya yang lain adalah mudah dalam penyimpanan hingga peredaran uang sesuai kebutuhan. Sejalan majunya peradaban, kegiatan ekonomi masyarakat semakin kompleks. Manusia mulai membutuhkan alat pertukaran yang memberikan kemudahan bagi semua pihak. Latar belakang inilah yang mendorong terciptanya uang girau. Uang girau dikeluarkan oleh Bank Umum dalam bentuk surat berharga dan digunakan sebagai alat pembayaran. Contoh uang girau antara lain cek, giro, wesopos, dan kartu kredit. Uang girau memiliki keuntungan yaitu lebih praktis, mudah, dan aman. Transaksi menggunakan uang girau tidak melibatkan lalu lintas uang, tetapi dilakukan secara keliling antar bank. Uang girau memudahkan pembayaran dalam jumlah besar dan memberikan kemudahan dalam pendistribuan uang. Nah, pembahasan selanjutnya yang akan saya bahas adalah alat pembayaran tunai dan non-tunai. Alat pembayaran tunai
tunai adalah sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal, seperti uang kertas dan logam, sebagai alat pembayarannya. Alat pembayaran non-tunai adalah alat pembayaran yang tidak menggunakan uang kartal, melainkan menggunakan uang gila seperti kredit, debit, dan e-money. Dari pembahasan tadi bisa disimpulkan bahwa uang juga memiliki sejarah yang perlu kita ketahui. Tentunya dari pembahasan kali ini saya berharap semua yang mendengarkannya dapat mengerti dan paham apa yang saya jelaskan. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.